Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok satu. Di sini kami beranggotakan Saya Andika Nata Pratama dengan NPM 10124024. Saya Enggar Setio Bangestu dengan NPM 1012439. saya Ferdian Dandianta Wijaya dengan NPM 1124356. Saya Zaki Abdulaziz dengan NPM 11224412. Dan kali ini kelompok kita akan menjelaskan materi seputar struktur dan organisasi data sistem file. Oke. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang struktur dan organisasi data sistem file. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari struktur dan organisasi file. Sistem file adalah struktur yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengorganisasi dan mengelola file pada perangkat penyimpanan seperti hard drive, SSD, atau flash drive USB. Sistem file menetapkan cara menyimpan, mengakses, dan mengorganisasi data pada perangkat penyimpanan. Informasi dalam file didefinisikan oleh pembuatnya. Sebuah file mempunyai struktur tertentu tergantung tipenya. Tipe file terdiri dari data baik dan data numerik, karakter maupun binari, serta program misalnya source program, object program, dan executable program. Di sini ada macam-macam atribut file. Sebuah file mempunyai atribut yang berbeda antara sistem operasi satu dengan lainnya, tetapi secara umum terdiri dari nama. Informasi disimpan dalam bentuk yang dapat dibaca manusia. Yang kedua ada tipe, diperlukan sistem yang mendukung tipe yang berbeda. Yang ketiga ada lokasi, pointer ke lokasi file pada perangkat. Yang keempat ada ukuran, ukuran file saat ini. Yang kelima ada proteksi, mengontrol siapa yang dapat membaca, menulis, dan mengeksekusi. Yang keenam ada waktu, tanggal, dan identifikasi user. Data untuk monitoring, proteksi, security, dan penggunaan. Informasi file disimpan dalam struktur direktori yang diatur oleh disk. Di sini saya akan menjelaskan operasi pada yang bisa dilakukan di dalam file. Sebagai tipe data abstrak, perlu didefinisikan operasi yang dapat dibentuk oleh file. Terdapat 6 operasi dasar yang disediakan sebagai sistem call, yaitu satu ada membuat file atau create, yang kedua ada menulis file write, yang ketiga ada membaca file read, yang keempat ada reposisi dalam file atau file sync, yang kelima ada menghapus file atau delete, yang keenam ada memotong file run cut, yang ketujuh ada open v mencari struktur direktori untuk entry v dan memindahkan isi entry ke memori. Yang kedelapan ada close v memindahkan isi entry v di memori ke struktur direktori pada disk. Operasi tambahan yang biasanya dilakukan terhadap file adalah menambahkan append atau informasi baru pada akhir file yang sudah ada, dan ada mengubah nama rename file yang sudah ada. Terus ada membuka duplikasi copy pada file. Kebanyakan operasi file melibatkan pencarian direktori untuk masukan yang berhubungan dengan file. Untuk menghindari pencarian tetap, beberapa sistem akan membuka file bila file tersebut aktif pertama kali. Di sini juga ada tipe-tipe pada file, yaitu ada tiga. Yang pertama ada salah satu aspek penting dalam perancangan sistem file dan sistem operasi secara keseluruhan adalah apakah sistem operasi dapat mengenali dan mendukung tipe sistem file yang digunakan. Yang kedua ada salah satu teknik umum untuk menentukan jenis file adalah dengan menyisipkan tipe file sebagai bagian dari nama file, yaitu melalui ekstensi nama file, atau seperti pada sistem MS-DOS yang terbagi menjadi dua bagian, nama dan ekstensi. Yang ketiga, ada setiap file juga memiliki atribut pembuat, yaitu informasi mengenai program yang digunakan untuk membuat file tersebut. Contohnya pada sistem operasi Microsoft Word atau Apple Macintosh. Atribut ini ditetapkan oleh sistem operasi saat file dibuat melalui pemanggilan fungsi create. Ketika pengguna membuka file tersebut dengan mengklik dua kali ikon file, program yang sesuai secara otomatis dijalankan
untuk membuka atau menampilkan file tersebut. Ya, yang selanjutnya ada struktur file. Struktur file, tipe file juga digunakan untuk menunjukkan struktur internal dari file. File tertentu harus dikonfirmasi ke struktur yang dibutuhkan yang dimengerti oleh sistem operasi. Misalnya, sistem operasi membutuhkan file executable yang mempunyai struktur khusus sehingga dapat menentukan di mana letak memori dan lokasi dari instruksi pertama. Beberapa sistem operasi menggunakan sebuah sistem mendukung struktur file dengan jumlah operasi khusus untuk manipulasi file dengan struktur tersebut. Lalu ada beberapa sistem file yang umum beserta kelebihan dan kurangannya. Yang pertama ada FAT, yaitu kelebihannya dia sederhana, kompatibelnya luas. Lalu kekurangannya, tapi rentan, fragmentasi, dan tidak aman. Lalu ada APVS, kinerja tinggi dan aman. Tapi kekurangannya yaitu efisien dalam trim SSD. Terus ada NTFS, kelebihannya mendukung keamanan, enkripsi, dan journaling. Namun kekurangannya itu kompleks saat perbaikan. Lalu ada XCT4, mendukung journaling dan file besar. Namun masih rentan fragmentasi dan terbatas skalabilitasnya. Lalu ada direktori berkas, kumpulan direktori berkas yaitu kumpulan berkas adalah direktori berkas. Direktori berisi informasi tentang berkas, termasuk atribut, lokasi, dan kepemilikan. Sebagai besar informasi ini, terutama yang berkaitan dengan penyimpanan, dikelola oleh sistem operasi. Direktori itu sendiri adalah berkas yang dapat diakses oleh berbagai rutinitas manajemen berkas. Lalu di sini ada jenis file dan kontainer. Nah, yang pertama ada teks. Nah, kontennya itu TXT. Lalu ada YB inher, yaitu dia JPG dan MP3. Lalu ada eksekusi, contohnya ada exe dan sh. Lalu ada sumber kode, yaitu py dan java. Lalu ada arsip, misalnya seperti zip atau tar. Lalu ada sistem konfigurasi atau file log. Oke, selanjutnya ada macam-macam direktori. Pertama, direktori tunggal. Direktori tunggal single level directory adalah struktur direktori yang paling sederhana di mana semua file disimpan dalam satu folder tunggal. Tidak ada subdirektur ya atau organisasi file lebih lanjut. Semua file dalam sistem dapat diakses secara langsung dari direktori utama. Yang kedua ada direktori dua tingkat. Direktori dua tingkat two-level directory adalah struktur organisasi file di mana setiap pengguna memiliki direktori terpisah yang diatur di bawah direktori akar, root directory. Dengan kata lain, direktori tersebut memiliki dua lapisan, direktori akar di atas dan direktori pengguna atau subdirektori di bawahnya. Yang ketiga, direktori struktur pohon. Direktori dikelola dalam bentuk pohon. Variannya efisien dan juga ada kemampuan pengelompokan. Kami memiliki nama jalur absolut atau relatif untuk sebuah berkas. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang katanya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.